Halo sahabat setia Jurnalkun, welcome back dude. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi film anak yang syarat akan pesan moral dan bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Ya, Inside Out. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa support channel ini ya dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you. Film yang diproduksi oleh Pixar Animation Studio ini menceritakan tentang berbagai emosi dan ingatan yang ada di dalam tubuh seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Riley. Wujud emosi tersebut digambarkan melalui 5 karakter, yaitu joy untuk kebahagiaan, fear untuk ketakutan, anger untuk kemarahan, disgust untuk hal yang menjijikkan, dan sadness untuk kesedihan. Kelima emosi ini tinggal di sebuah tempat yang disebut headquarters atau markas besar, atau lebih tepatnya pada inti bagian otak yang merupakan pusat kendali pikiran Riley. Di tempat ini, semua emosi dikendalikan ketika menjalani kehidupan setiap hari dan menjadikannya sebuah kenangan. Kenangan-kenangan tersebut nantinya akan tersimpan di dalam bola ingatan berwarna-warni yang mewakili masing-masing emosi yang dirasakan Riley. Kenangan kebahagiaan akan menghasilkan bola ingatan berwarna kuning, hal yang menjijikkan berwarna hijau, ketakutan berwarna ungu, kemarahan berwarna merah, dan kesedihan berwarna biru. Perasaan-perasaan yang mendominasi aktivitas sehari-hari Riley akan membentuk memori inti yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian Riley. Di dalam film ini, kepribadian tersebut digambarkan sebagai Island of Personality atau Pulau Kepribadian. Tahukah Moms Dude bahwa kemampuan bounce back, mengelola emosi, dan menghadapi stres adalah kunci hidup sehat pada orang dewasa? Oleh karena itu, kita perlu membantu anak untuk mengenali emosi di dalam dirinya sejak dini. Well, kita lanjut ya moms. Film animasi yang disutradarai oleh Pete Docter ini mampu mewujudkan imajinasi penontonnya, di mana film animasi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan kita tentang bagaimana hubungan antara perasaan atau emosi yang muncul dalam membentuk kepribadian seseorang. Melalui film ini kita bisa melihat bagaimana cara emosi kita bekerja di dalam tubuh melalui isi kepala Riley, serta bagaimana kondisi di sekitar yang ikut mempengaruhi bagaimana emosi bekerja dan menghasilkan beragam ingatan yang akhirnya membentuk kepribadian di dalam diri kita. Sebut saja ketika Riley kecil hidup di tempat yang sangat nyaman dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya, ayah dan ibu yang selalu ada, serta sahabat-sahabat yang sangat mencintainya, menjadikan Riley tumbuh menjadi gadis yang ceria, tangguh, kreatif, dan berimajinasi tinggi. Namun keadaan seketika berubah ketika ia menginjak usia 11 tahun, di mana Riley menghadapi turbulensi perilaku, ditambah lagi dengan perubahan situasi yang tak lagi senyaman dan sehangat dulu. Hal ini membuat dirinya diliputi rasa sedih, cemas, amarah, yang membuatnya kehilangan hasrat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu sangat disenanginya. Alih-alih tumbuh menjadi anak yang bahagia, Riley justru tumbuh menjadi anak yang agresif, sangat sensitif, dan perilakunya menjadi tak terkendali. Put us down.
Di akhir cerita ini terdapat scene yang menceritakan bagaimana akhirnya Riley sadar dan berhasil mengendalikan dirinya. Ternyata justru bukan ingatan akan kebahagiaan yang membuatnya kembali, namun sebaliknya rasa sedih dan kegagalan yang menyadarkan ia untuk kembali. So, Moms Dude, banyak banget nih pelajaran yang bisa kita petik dari film Inside Out ini. Yang pertama, melalui film ini kita belajar bagaimana emosi bekerja di dalam tubuh anak sehingga melahirkan sikap-sikap dan juga tindakan yang selalu kita temui setiap hari. Yang kedua, peran orang tua dan juga lingkungan sekitar juga mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Orang tua perlu hadir untuk membantu anak dalam mengenal emosinya dan memilihkan lingkungan yang tepat untuk anak. Yang ketiga, ternyata perasaan jijik, sedih, marah, takut, dan bahagia yang ada di dalam tubuh kita punya perannya masing-masing untuk melindungi kita dari bahaya. Dan yang terakhir nih Moms, selain membantu anak mengenali emosi di dalam dirinya, ada hal penting yang harus kita lakukan untuk membantu anak mengelola emosinya. Hal penting apakah itu? Sebagai orang dewasa yang dipercayai oleh anak, kita harus bisa hadir menjadi sosok yang menerima emosi tersebut sebagai bagian dari dirinya dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dilakukan agar kita bisa mengenali emosi anak? Caranya gampang kok, Mam. Cukup dengan menanyakan atau menebak perasaan anak setiap hari, Moms and Dad bisa melatih anak untuk mengenali emosi di dalam dirinya. Jadi, gak perlu baper-baper lagi mengasuh anak karena kita tidak memahami emosi ataupun perasaan anak. Selamat berlatih, Mom! Kalau Moms masih penasaran dengan film ini, ajak keluarga untuk nonton sama-sama ya. Tapi ingat nih Moms, walaupun film ini aman untuk ditonton anak, pengawasan dari orang tua tetap diperlukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Sayonara.